Kita Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini di materi yang ketiga, mata kuliah taksonomi tumbuhan rendah, kita akan membahas konsep dasar identifikasi dan tata nama tumbuhan. Kalau kemarin kita membahas secara umum pengantar dari taksonomi, kemudian klasifikasi, kenapa terjadinya klasifikasi, sekarang kita bahas konsep dasar identifikasi dan tata nama tumbuhan, yang mungkin bisa saya bilang ini merupakan materi inti dari taksonomi tumbuhan. Identifikasi tumbuhan, kata identifikasi itu bisa juga berarti determinasi dan pengenalan. Jadi identifikasi itu adalah penentuan nama tumbuhan serta penempatannya secara benar di dalam sistem klasifikasi tumbuhan. Jadi kita sudah menentukan nama nih, kita ya para ilmuwan menentukan nama tumbuhan, kemudian serta menempatkannya secara benar di dalam sistem klasifikasi tumbuhan. Dia masuk kelompok yang mana, masuk ke takson yang mana, itu sudah jelas benar. Gitu. Itu yang dimaksud dengan identifikasi, karena ada proses determinasi dan pengenalan. Dua macam identifikasi pada tumbuhan atau proses identifikasi. Yang pertama, proses identifikasi tumbuhan yang belum dikenal di dunia ilmu pengetahuan, artinya dia belum memiliki nama ilmiahnya. Bagaimana cara mengetahuinya? Cara mengetahuinya dengan kita mencocokkan dengan hasil penelitian sebelumnya, hasil identifikasi dari para ilmuwan sebelumnya. Apakah benar tumbuhan yang kita temukan itu sudah atau belum teridentifikasi sebelumnya. Yang kedua, terhadap tumbuhan yang sudah dikenal dalam dunia tumbuhan, dunia ilmu pengetahuan, namun kita belum tahu namanya apa. Jadi ada beberapa tumbuhan yang kita temukan, kemudian kita ingin tahu nih nama ilmiahnya apa. Nah, kita harus identifikasi dengan cara ada 4 tahapan tadi. Jadi ini dua macam proses identifikasi berdasarkan apakah tumbuhan tersebut sudah pernah diberi nama atau belum diberi nama. Teknik identifikasi yang pertama, bertanya langsung kepada ahlinya. Jadi bertanya langsung kepada ahlinya ini adalah kita menanyakan kepada pakarnya yang kita yakin kita bisa mendapatkan jawaban dari pakar tersebut. Kalau misalnya kita menemukan tumbuhan yang kita belum tahu nih nama ilmiahnya apa. Gitu. Kemungkinan kalau sudah dikasih nama ilmiah, berarti pakarnya akan langsung memberitahu bahwa ini termasuk kelas apa gitu. Yang kedua, mencocokkan dengan herbarium. Nah, mencocokkan dengan herbarium ini adalah hal yang paling umum dilakukan oleh para ilmuwan gitu atau para peneliti gitu untuk mencocokkan tumbuhan yang ditemukan dengan herbarium gitu. Karena memang herbarium tumbuhan yang pernah diberi nama pasti dilakukan pengawetan, yaitu herbarium kalau pada tumbuhan. Mencocokkan dengan herbarium. Jadi kita tinggal kirim nih di pusat-pusat herbarium yang terkenal ya di dunia. Kemudian kita tanyakan apakah ini tumbuhan yang sama dengan yang ada di pusat-pusat herbarium tersebut. Kalau misalnya itu sudah diberi nama, pasti ada yang cocok. Kalau tidak, ya berarti kemungkinan akan diberi nama. Yang ketiga, mencocokkan dengan uraian dan gambar dalam buku flora atau monografi. Jadi setelah kalau misalnya kita tidak menemukan di yang pertama ini, yang kedua, maka yang ketiga kita lakukan, yaitu mencocokkan dengan uraian dan gambar dalam buku flora atau monografi. Kalaupun kita sudah tahu nih gitu dari hasil langsung konsultasi kepada ahlinya, kalau ingin memperkuat lagi, dicek lagi di herbarium, perkuat lagi dengan cocokkan uraian yang ada di buku flora atau monografi bisa. Kemudian yang keempat, menggunakan kunci identifikasi. Nah, menggunakan kunci identifikasi ini nanti akan ada
materi khusus bagaimana cara menentukan tumbuhan ini masuk kelas yang mana. Gitu. Nanti ada video khususnya ya, nanti tinggal di download aja di model di YouTube, tinggal ditonton aja menggunakan kunci identifikasi. Nah, apa yang dimaksud dengan nama? Nama itu adalah sesuatu yang kita pakai untuk menunjuk suatu benda, petanda, dan candra yang terpendek dari suatu benda. Jadi bayangkan kalau misalnya kita tidak pernah mempelajari tata nama tumbuhan, ya sampai sekarang kita hanya akan memberi tanda pada tumbuhan itu dengan bentuk morfologinya gitu. Oh, tumbuhan yang daunnya begini, batangnya begini, akarnya begini gitu. Tanpa kita kasih menyebutkan namanya. Pemberian nama tumbuhan yang benar itu sesuai dengan kode internasional tata nama tumbuhan. Setiap jenis tanaman, tumbuhan atau pohon itu memiliki nama lokal, nama perdagangan, dan nama ilmiah. Nah, yang kita pelajari sekarang ini adalah tata nama tumbuhan yang berdasarkan nama ilmiahnya. Kenapa harus ada nama ilmiah? Gitu. Kenapa kita harus ribet-ribet memakai nama ilmiah? Itu akan kita pelajari. Kalau nama lokal, nama perdagangan itu terserah nih, mau pakai nama apa aja, terserah orang yang menggunakan. Kalau nama ilmiah itu diatur oleh Kode Internasional Tata Nama Tumbuhan, International Code of Botanical Nomenclature. Jadi tidak sembarangan kita memakai nama ilmiah. Jadi sudah diatur berdasarkan kode internasional. Mengapa harus ada scientific name atau nama ilmiah? Yang pertama, kalau nama ilmiah bersifat internasional karena nama daerah hanya berlaku dalam lingkup tertentu saja. Misalnya ya di Gedang ya, Jawa itu artinya pisang. Kalau di Sunda artinya pepaya. Padahal sama-sama nama buahnya itu namanya gedang. Tapi kalau di Jawa gedang itu artinya pisang. Kalau di Sunda gedang itu artinya pepaya. Itulah kenapa harus ada scientific name karena bersifat internasional. Yang kedua, nama daerah tidak menjelaskan tingkatan taksonnya, baik jenis, marga, suku, maupun bangsa. Yang ketiga, sering nama daerah yang sama dipakai untuk beberapa jenis tumbuhan yang berbeda, atau beberapa nama daerah yang berbeda dipakai untuk jenis yang sama. Ini seperti contoh yang di atas ini ya. Gedang, kalau di Jawa pisang, kalau di Sunda pepaya. Padahal nama yang sama gitu, dipakai untuk jenis yang berbeda. Faktor penyebab lahirnya scientific name, karena tadi sesuai dengan slide yang sebelumnya, beraneka ragamnya nama biasa, jadi banyaknya nama biasa, beraneka ragamnya nama pendek, panjang, maupun ada yang panjang sekali, banyaknya sinonima dan homonima, dan sukar diterima oleh dunia internasional jika bahasa suatu bangsa itu dipilih untuk nama ilmiah. Perbandingan nama biasa dan nama ilmiah. Nah, ini perbandingannya. Kalau nama biasa tidak mengikuti ketentuan manapun, terserah. Mau pakai bahasa apapun terserah. Jadi kalau misalnya berada di Jawa ya pakai bahasa Jawa, kalau di Bima ya pakai bahasa Bima. Tapi nama ilmiah itu melalui kesepakatan internasional yang diatur dalam KITT. Yang kedua, nama biasa dalam bahasa sehari-hari yang bersifat lokal atau setempat. Kalau nama ilmiah dalam bahasa yang diperlakukan sebagai bahasa Latin. Jadi bahasa ilmiah, nama ilmiah itu berasal dari bahasa Latin. Yang ketiga, biasanya hanya dimengerti oleh penulis tempat. Ini nama biasa. Jadi kalau kita memakai bahasa Bima untuk menunjukkan suatu tumbuhan, kita bawa keluar ya hanya kita aja yang ngerti, yang lain nggak ngerti. Tapi kalau nama ilmiah itu berlaku internasional, sekurang-kurangnya bagi kaum ilmuwan. Nama biasa mudah dieja dan dilafalkan. Nama ilmiah kadang-kadang sulit dieja. Seperti yang kita pelajari nanti akan ada cara pengejaan nama ilmiah. Yang kelima, tidak jelas nih untuk kategori mana nama itu diperuntukkan. Biasanya hanya dimengerti oleh penduduk setempat. Nama ilmiah, indikasinya jelas untuk kategori mana nama itu dimaksud dan berlaku internasional.
Yang terakhir, nama biasa itu satu takson mempunyai banyak sinonima dan homonima. Kalau nama ilmiah, suatu takson mempunyai satu nama yang benar. Sejarah tata nama. Kenapa sih bisa ada tata nama? Jadi ada sejarahnya seperti pembahasan kita sebelumnya ya. Ada sejarah sistem klasifikasi tumbuhan. Nah, sekarang ada sejarah tata nama. Pada abad ke-16, sebelum ada peraturan pemberian nama tumbuhan, nama itu diberikan dalam bahasa Latin atau Yunani. Dan namanya itu polinominal. Jadi banyak sekali, banyak suku kata. Misalnya nih, ada Sambucus Cauler Arborea Ramosea Floribus Umbellatis. Artinya, sambucus dengan batang berkayu dan bercabang-cabang serta bunga berbentuk payung. Jadi bayangkan kalau adik-adik menghafal nama ilmiah sebanyak ini untuk satu tumbuhan. Nah, beruntung kita sekarang mempelajari tata nama yang sudah ditemukan oleh Carolus Linnaeus tahun 1753 ya, 1753 dalam bukunya Species Plantarum, yaitu membuat nama dalam sistem binomial. Sebelumnya sebenarnya ada Caspar Bauhin ya dalam bukunya Pinax Theatri Botanical pada tahun 1673 telah menerapkan nama ganda ini. Dan sebenarnya ada juga beberapa ilmuwan yang sudah menerapkan nama ganda ini. Cuman hanya Linnaeus lah yang paling konsisten dalam menggunakan binomial. Makanya dikenallah Linnaeus ini paling dikenal. Dan memang Carolus Linnaeus ini merupakan ilmuwan yang sudah besar namanya. Sehingga yang paling dikenal ya Linnaeus. Tahun 1813 ada Augustinus Pyramus de Condorcet dalam teori elementary menulis aturan pemberian nama pada tumbuhan. Aturan yang ditulis oleh Augustinus Pyramus de Condorcet ini dan Alfonso de Condorcet menjadi cikal bakal KITT. Begitu sistem binomial ditemukan oleh Linnaeus tahun 1813 barulah benar-benar ditetapkan nih KITT-nya, gitu. Kode Internasional untuk Tata Nama Tumbuhan. Jadi tidak lagi tidak lagi pecah-pecah mengikuti ilmuwan mana tidak, tapi sudah ditentukan berdasarkan KITT, Pertemuan Internasional ini. Kemudian yang selanjutnya ada aturan penulisan tata nama tumbuhan. Yang pertama, nama ilmiah suatu tumbuhan mempergunakan bahasa Latin atau yang diperlakukan sebagai bahasa Latin. Yang kedua, nama ilmiah scientific name merupakan nama kombinasi binari dari generic name dan specific epithet, misalnya Quercus alba L. Yang ketiga, dilengkapi dengan author. Author ini maksudnya yang ilmuwan yang memberi nama pada tumbuhan ya. Kemudian yang keempat ditulis dengan huruf italik atau diberi garis bawah. Jadi nama ilmiah kemudian di italik kalau kita misalnya ketik, kalau kita tulis tangan ya di garis bawah, underline. Itu aturan penulisan tata nama tumbuhan. Yang kelima, aturan yang kelima, huruf pertama pada generic name ditulis huruf besar dan selanjutnya ditulis dalam huruf kecil. Karena kita kita mempelajari binomial nomenklatur, jadi nama ilmiah itu terdiri dari dua suku kata. Huruf besarnya itu hanya pada huruf pertama pada suku kata pertama, selebihnya huruf kecil. Kecuali kalau ada kata ketiga yaitu author, maka kita menggunakan huruf besar ya untuk inisial dari autornya. Aturan yang keenam, generic name merupakan kata benda dan singular atau bentuk tunggal. Yang ketujuh, spesifik epithet merupakan yang pertama kata sifat, misalnya alba. Alba itu artinya putih, dalam bahasa ilmiah itu artinya putih, atau bahasa Yunani ya. Kata keterangan penunjuk benda, misalnya Pyrrhus malus, ini apel ya. Malus L merupakan penunjuk benda bentuk apel.
Malus itu merupakan penunjuk benda bentuk apa. Yang ketiga, kata benda dalam bentuk genetik. Misalnya, panicum, acei, person. Acei dari nama www.ac. Ivaisare. Ini ya. Contohnya. Kemudian tata nama takson menurut tingkatannya. Ada kategori apa, akhirannya bagaimana? Misalnya kategori divisio, akhirannya pita. Misalnya contohnya spermatopita, tumbuhan berbiji. Kategori subdivisio, akhirnya pitina. Contohnya angiospermae. Tapi kita jarang sekali menggunakan sub-sub ya, paling langsung divisio, klasis. Gitu. Klasis, kategori klasis biasanya berakhiran oksida, contohnya dikotiledoneae. Subklasis idea, akhiran idea. Kategori ordo, akhirannya biasanya ales, contohnya rosales. Subordo, akhiran inea. Untuk kategori familia, akhirannya Aciae, kemudian contohnya Fabaceae, subfamili Oideae, contohnya Mimosaideae. Kategori tribus, ini kita jarang juga menggunakan tribus ya. Biasanya langsung spesies. Biasanya itu genus dan spesies. Genus tidak semua menentukan akhiran ya. Jadi genus contohnya akasia. Spesiesnya Acacia magnium. Karena kata spesies terdiri dari dua kata pertamanya yang itu adalah menunjukkan spesiesnya. Di mute dulu ya. Ariati mute dulu. Kemudian masih contoh ini ya, tata nama dan tingkatannya. Dibentuk dari nama salah satu marganya, marga tipe, dan ditambah akhiran ACE, misalnya Meliaceae, itu dari nama marga Melia. Kemudian ada Diptera carpaceae, itu dari marga Diptera carpaceae. Anacardiaceae, itu dari marga Anacardium. Kalau nama marga dibentuk dari sumber mana saja, bebas menurut kehendak si pencipta nama. Nah, ini nih keuntungannya kalau misalnya yang di atas ini untuk nama suku ya, untuk nama suku. Jadi misalnya ada nih di antara adik-adik nih yang baru menemukan tumbuhan, bisa saja ada tumbuhan di daerah kita yang belum teridentifikasi karena terbatasnya mobilitas dari para ilmuwan sebelumnya gitu ya, yang karena ini kan mencakup seluruh dunia, bisa saja masih ada tumbuhan yang belum teridentifikasi. Nah, nama marga itu bebas dari sumber mana saja, bebas menurut kehendak si pencipta nama. Misalnya dari nama orang, Alstonia, itu dari nama C. Alston. Jadi ini penemunya atau pemberi namanya adalah C. Alston. Gitu. Misalnya di sini ada Dania, gitu. Nanti namanya Daniae apa, gitu. Misalnya ya menemukan tumbuhan apa. Caesalpinia, contohnya dari nama Caesalpinum. Nah itu nama suku. Suatu kombinasi ganda yang terdiri atas nama marga yang diikuti oleh petunjuk jenis. Ini untuk nama spesies ya. Nama spesies itu suatu kombinasi ganda yang terdiri atas nama marga yang diikuti oleh penunjuk jenis. Dikenal juga dengan sistem binomial. Contohnya ini ya, Oryza sativa. Oryza ini menunjukkan marganya, sativa ini penunjuk jenisnya. Nama ilmiah dari padi. Penunjuk jenis itu harus dia tidak boleh sama dengan nama marganya, kemudian disatukan atau diberi tanda hubung bila terdiri dari dua suku kata.
Contohnya nama Latin ini ya, nama Latin bunga kembang sepatu nih. Hibiscus rosa, ada juga yang masukkan di sini rosa spasi sinensis. Nah, harusnya tulisannya karena ini binomial nomenklatur, tulisannya hibiscus rosa, kemudian dikasih garis penyambung sinensis. Seperti itu. Itu kalau misalnya terdiri dari 3 suku kata. Jadi kata kedua dan ketiganya itu disambung dengan garis penghubung seperti ini. Kemudian ada tata nama penulisan nama-nama takson di bawah tingkat jenis. Helianthus annus, ini nama ilmiah dari matahari ya, bunga matahari. SSP annus gitu. Helianthus annus, subspesiesnya annus. Jadi di bawah jenis atau di bawah spesies itu ada subspesies atau subjenis. Subjenisnya annus. Hibiscus sabdarifa, varietas ini singkatan dari varietas ya, varietas alba. Jadi bunga sabdarifa yang varietasnya putih. Kemudian ada Trifolium stellatum. Ini forma ya, forma nanum. Forma ini di bawah varietas. Kemudian Oryza sativa L, varietas gelatinosa L. Jadi padi, varietas gelatinosa, Oryza sativa, subspesies spontanea. Ini untuk nama-nama takson di bawah tingkat jenis atau yang kita kenal dengan istilah takson infraspesifik. Selanjutnya, manfaat sistem binomial. Jadi manfaat dari sistem binomial ini, penulisan dan penyebutan nama jenis atau spesies menjadi mudah dan sederhana sehingga komunikasi lebih efektif. Bayangkan kalau misalnya kita masih menganut yang polonimal tadi ya, dengan menyebutkan tumbuhan, nama ilmiahnya yang panjang banget. Nah, dengan sistem binomial manfaatnya antar penulisan dan penyebutan namanya itu menjadi lebih sederhana dan komunikasinya lebih efektif. Contohnya ya, pada awal abad ke-17 Caspar Bauhin itu merupakan botanis dari Swiss, memberi nama ilmiah untuk tomat Solanum femiferium fructo rotundo stratiotomoli, yaitu tumbuhan Solanum terung yang berbuah lebat, buahnya bulat, beralur-alur dan lunak. Itu nama ilmiah dulu, sebelum mengenal binomial. Nah, dengan sistem binomial yang dikembangkan sejak tahun 1753 oleh Carolus Linnaeus, botanis dari Swedia, dalam bukunya Species Plantarum, maka nama tomat menjadi Solanum lycopersicum. Jadi menjadi sangat sederhana dan mudah ditulis, mudah disebutkan namanya. Bayangkan kalau seperti ini, bagaimana kalian menghafal ya? Ujiannya selesai di hafalan ini saja. Nah, yang selanjutnya, ini juga yang paling penting dalam tata nama tumbuhan, yaitu bagaimana cara kita menyebutkan nama ilmiah dari tumbuhan atau makhluk hidup. Kalau tulisan di nama ilmiahnya ada huruf A dan E yang berbarengan, maka bacaannya long E. Jadi E-nya diperpanjang, A-nya jadi hilang. Misalnya di sini contohnya Trophaelum tulisannya, maka kita baca jadi Trophaelum. Jadi tidak ada penyebutan konsonan A di sini pada saat kita menyebutkan diphthongs atau dari diphthong dari Trophaelum ini. Jadi yang kita dengar jadinya atau yang orang dengar adalah Trophaelum. Kemudian kalau ada dua huruf O dan E yang berbarengan, maka bacaannya juga sama, long E. O-nya jadi hilang, E-nya jadi diperpanjang. Misalnya di sini contohnya Clastroimia, itu tulisannya. Maka bacaannya jadi Clastremia. Kemudian kalau ada dua huruf A dan U yang berbarengan, bacaannya menjadi A dan huruf W, au. Jadi huruf mulutnya dimonyongkan. Kalau dalam belajar mahrizi huruf ya didomahkan gitu. Jadi contohnya di sini daupus jadi dauwukus.
Kemudian dua huruf yang berbarengan E dan I, bacaannya long I, E-nya jadi hilang. Di sini contohnya eikorinia, jadi bacaannya jadi ikorinia. Kemudian dua huruf E dan U, bacaannya jadi long U, E-nya juga hilang. Di sini contohnya teukrium tulisannya, maka kita baca tukrium. Kemudian ada huruf U dan I. U dan I berbarengan, maka bacaannya unispeak. Jadi kalau U dan I, bacaannya menjadi dipercepat. Contohnya di sini ada tulisan equisetum, maka bacaannya equisetum. Jadi dipercepat, U dan I-nya ini tidak diperlihatkan dengan jelas ya diftongnya atau penyebutannya, bacaannya. Ini beberapa contoh yang lain. Misalnya ada dua huruf C dan E, maka bacaan ilmiahnya jadi C. C dan O, bacaan ilmiahnya jadi K. C dan A, bacaan ilmiahnya jadi K. CH jadi Ki, CU jadi Ku, CI jadi Si. Jadi, Masya Allah ya, tidak sembarangan kita menyebutkan nama ilmiah ini. Dari penulisan sudah ditetapkan, penyebutannya pun sudah ditetapkan. Kemudian ada juga dari penyebutan ini yang kita hilangkan atau yang kita silence. Misalnya kalau ada dua huruf ini, CN, CT, GN, MN, PN, PS, PT, OR, TM. Ini contohnya. Contohnya kayak gini ya, ada CN di kata pertama. Kata pertama dari Cneuridium. Makanya karena ini dihilangkan, harus dihilangkan, maka ya kita harus membacanya Neohridium. Kemudian ada huruf G dan N, contohnya genetales, maka bacaannya menjadi netailes. Kemudian ada PS, contohnya psilotum, itu tulisannya, maka kita baca psilotum. Seperti itu. Jadi itu diptongs ya dari nama ilmiah. Jika ada dua huruf yang berbarengan seperti ini, maka bacanya seperti ini. Jika ada dua huruf yang seperti ini ya, maka dihilangkan ya, atau di silence atau tidak terbaca dengan jelas. Contohnya ini tadi ya, CN, Cneuridium tulisannya, maka kita baca Neohridium. Seperti itu. Kemudian syllables. Syllables ini suku kata. Misalnya ada kata good tabus, suku katanya good tabus. Suku kata yang lain, kokile, maka suku katanya cakle, dibaca kakli. Begitu seterusnya ya. Jadi pada saat penyebutan dari setiap nama ilmiah itu, tidak hanya cara penyebutan, kemudian cara membagi setiap kata itu juga ada aturannya gitu ya. Jadi dibagi berdasarkan suku kata dan dibaca sesuai dengan aturannya. Garcinia, ada Garcinia, bacaannya Garcinia. Kemudian Cinere, bacanya Cinerea. Cinerea. Seperti itu. Jadi itu yang kita bahas pada pertemuan kali ini tentang identifikasi, kemudian dasar-dasar identifikasi ya, dan tata nama dari tumbuhan. Yang perlu kita ingat adalah bagaimana cara kita menulis, karena nanti akan berkaitan dengan proses ujian ya, pada saat ujian. Biasanya kalau sudah salah satu huruf ya sudah salah semuanya, akan mempengaruhi esensi dari nama ilmiahnya. Jadi benar-benar harus diingat dan dipahami bagaimana cara kita menulis setiap nama ilmiah yang sudah ditentukan dalam
kode internasional itu. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Ini sumber yang saya gunakan ya, buku pamungkas ya, taksonomi. Kalau ini buku yang terbaru, kalau ini buku yang lama memang masih digunakan dan masih bisa kita pergunakan karena memang ini membahas taksonomi umum dan dasar-dasar taksonomi tumbuhan jelas banget di buku ini.